maaf, sebelum kadangan kita malam ini di Cipayung, apakah panjenengan sudah menyimak video pencerahan dari saya ketika kadangan di Sidoarjo dan Banyuwangi, Jawa Timur? Sudah. Ada yang belum ya? Ada yang belum, ada yang sudah. Itu yang belum itu karena nggak punya HP atau nggak punya kuota ya? Untuk yang sudah, apakah panjenengan sudah mulai praktek? Sudah mulai praktek nih? Dan prakteknya sudah diusahakan sesuai dengan tema kadangan saya ketika di Sidoarjo dan Banyuwangi, Jawa Timur. Sudah disesuaikan. Untuk ibu-ibu sudah, ibu Sumi juga sudah belum, atau belum menyimak videonya? Sudah. Intinya kan tentang kesempurnaan Palunggu Jati. Kesempurnaannya Palunggu Jati yang versi saya menggunakan kata dinase diakhiri dengan ayat gelar guruni jagat. Kan itu ketambahan itu saja. Yang ketambahan itu saja. Masa itu perlu ditulis? Cuma segitu doang. Mungkin langkah-langkahnya dari awal. Saya rasa langkah-langkahnya dari awal juga itu mudah sekali dan harusnya jenengan sudah hafal gitu. Karena pencerahannya kan sudah terlalu lama. Jadi kalau bisa kemajuan panjenengan itu, perkembangan panjenengan itu jangan nunggu bertatap wajah secara langsung dengan saya. Itu harusnya itu seperti itu. Karena kalau panjenengan maunya berkembang itu nunggu bertatap wajah secara langsung dengan saya, sama halnya panjenengan belum dewasa. Karena tidak berani mendewasakan diri sendiri tanpa bantuan siapapun. Jadi intinya itu bangsa kita, NKRI, itu kan bangsa yang sangat besar, bahkan bisa saya nyatakan lebih besar dari bangsa-bangsa lain. Jadi nggak ada bangsa yang lebih besar dari NKRI, itu nggak ada. Bangsa yang lebih lengkap, lebih komplit dari NKRI itu kayaknya nggak ada, belum ada. Jadi NKRI itu satu-satunya bangsa besar dan paling lengkap. Dan malam ini adalah malam HUT NKRI yang ke-80. Namun dibalik HUT NKRI yang ke-80 tahun ini, tidak sedikit
rakyat NKRI yang belum merdeka. Dan saya rasa kemerdekaannya itu dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Karena kalau tidak dimulai dari kita, dimulai dari selain kita, itu kan yang ada hanya demo, instruksi, protes sana, protes ini, kan gitu. Menuntut kemerdekaan secara merata kepada para pemimpin negara. Namun dirinya sendiri tidak paham apa itu merdeka. Mayoritas mengertinya merdeka itu ditentukan dan dimulai oleh para pemimpin negara. Mereka ngertinya seperti itu. Makanya ketika merasa belum dewasa, ketika merasa belum merdeka, mereka menuntut pemimpin. Karena mereka tahunya merdeka itu ditentukan oleh pemimpin, dimulai dari pemimpin. Padahal merdeka atau kemerdekaan itu kan pembebasan diri. Dan saya yakin semua warga NKRI, semua rakyat NKRI tahu ini. Namun pengetahuannya didasari dengan materi. Jadi kalau belum memiliki materi secara berlebihan, menurut mereka itu belum merdeka. Nah, menurut mereka itu belum merdeka. Nah, tentang hal ini, sarana dan prasarananya, alatnya, caranya, tekniknya sudah saya berikan secara online yang bisa panjenengan simak kapanpun panjenengan mau. Dan itu sudah saya berikan sebelum saya sampai di sini malam ini. Harusnya panjenengan sudah menguasai, selain sudah mempraktekkan, panjenengan juga sudah menguasai. Karena apa? Karena setiap kali saya mendatangi suatu tempat untuk melakukan kadangan, itu pasti saya akan bertanya, bagaimana hasilnya? Nah, kalau panjenengan belum praktek, belum selesai, gimana nanyanya? Nanyanya saya gimana? Maka pelajarannya sudah ada terpampang jauh-jauh hari sebelum saya sampai di Cipayung malam ini. Kemungkinan tema kadangan saya di Sidoarjo dan Banyuwangi, Jawa Timur itu adalah kalau ada 10 tahapan, kalau diistilahkan ada 10 tahapan
Maka tema kadangan saya di Sidoarjo dan Banyuwangi, Jawa Timur itu adalah yang ke-9. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi sebagai yang terakhir. Dan ketika yang ke-10 ini sudah saya upload secara online, berarti saya sudah non-aktif. Namun bagaimana saya mau menyampaikan yang ke-10, lalu yang ke-9-nya saja panjenengan masih belum. Dan itu adalah terpenting di dalam laku kita, agar supaya kita bisa berwahyu pancalaku. Berwahyu pancagaib itu tidak cukup, karena wahyu pancagaib itu individu, pribadi, universe. Nah, yang umum, yang universal itu adalah wahyu pancalaku. Dan itu pelajarannya sangat simpel sekali, walaupun saya mengejanya itu dengan pelan-pelan sehingga durasi videonya lama. Namun sesungguhnya itu kan sangat simpel sekali, sangat simpel sekali. Dan semuanya itu berinti kepada Palunggu Jati. Semuanya itu berinti kepada Palunggu Jati, serta ditentukan oleh Palunggu Jati. Palunggu Jati panjenengan itu sudah sebaik apa? Nah, sudah di situ itu pelajarannya, sudah sampai di situ. Apapun alasannya, siapapun panjenengan, dan bagaimanapun latar belakang panjenengan, kalau panjenengan sudah sampai di tahapan manunggal jati, panjenengan itu seorang ahli, seorang master, seorang profesor. Pertanyaannya, untuk panjenengan yang sudah sampai di tahapan manunggal jati, sudah bisa apa panjenengan? Itu yang perlu saya tanyakan. Sebagai seorang ahli, sebagai seorang master, sebagai seorang profesor, panjenengan sudah bisa apa? Panjenengan sudah bisa menciptakan apa? Panjenengan sudah bisa menciptakan karya apa? Panjenengan sudah bisa apa? Kalau belum, kenapa panjenengan tidak mau disiplin, tidak mau konsisten menyimak video-video pencerahannya? Kalau memang belum ahli, kalau memang belum bisa menciptakan karya apapun. Kalau panjenengan mengharap untuk bisa bertatap wajah
saya secara langsung, baru mau konsisten, baru mau disiplin, baru mau berkembang, berarti panjenengan tidak kasihan sama saya. Tidak kasihan sama saya. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Berarti panjenengan tidak kasihan sama saya. Karena barusan tadi panjenengan menyaksikan ada kejutan dari kadang panjenengan tentang ulang tahun saya. Panjenengan masa lupa saya sudah usia berapa? Saya sudah 67 tahun. Sudah waktunya duduk santai, nggak pergi kemana-mana. Misalkan bepergian juga sudah nggak mendukung fisiknya. Nah, kalau panjenengan maunya berkembang, nunggu bertatap wajah dengan saya secara langsung, berarti kan panjenengan tidak kasihan sama saya, ya? Berarti panjenengan tidak kasihan sama saya. Jadi panjenengan harus bisa berkembang sendiri, harus bisa disiplin sendiri, harus bisa konsisten sendiri tanpa siapapun. Tanpa siapapun. Karena diri panjenengan itu teramat sangat lengkap. Tanpa apapun, tanpa siapapun panjenengan bisa. Karena panjenengan seorang master, panjenengan seorang ahli, panjenengan seorang profesor. Nah, kalau belum bisa, mbok yao disiplin, mbok yao konsisten. Kan gitu. Harusnya panjenengan lupa, harusnya panjenengan tidak lupa. Ketika saya menjelaskan, ketika saya memperkenalkan apa dan bagaimana arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, yang semuanya itu ketinggiannya melampaui batas. Harusnya panjenengan tidak lupa. Dan itu kan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Itu kan tidak cukup dengan hanya dengan kata-kata, tidak cukup. Panjenengan membicarakan ketinggian tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, serta kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Hanya kata-kata tok, dipencekin sama orang itu, dipencet gitu. Tahu dipencetin kan? Ngomong apa? Tahu apa kamu? Ini tidak tahu. Semakin ke depan akan semakin bermunculan para ahli spiritual, para master spiritual, para profesor spiritual secara online. Dan semuanya itu benar. Kalau panjenengan tidak segera menjadi seorang ahli, tidak segera menjadi seorang master, tidak segera menjadi seorang profesor, sesuai kedudukan panjenengan yang sudah manunggal jati, panjenengan akan dicekam oleh kebingungan-kebingungan nantinya. Maka persiapkanlah diri panjenengan untuk bingung menghadapinya. Semuanya baik, semuanya benar, namun panjenengan tidak tahu mana yang cocok untuk panjenengan, mana yang baik untuk panjenengan. Bingung. Sekarang sudah dimulai, ya. Dimulai dari
AI sudah dimulai. Gambar dia, bibirnya bisa bergerak seakan-akan bicara, dan yang dibicarakan baik. Mau apa? Mau protes? Mau menganggapnya sesat? Semakin canggih, semakin canggih, semakin canggih. Sementara sebagai seorang ahli, panjenengan belum ada bukti keahlian. Sebagai seorang master, panjenengan belum mempunyai bukti apapun sebagai master. Sebagai seorang profesor, panjenengan belum bisa menciptakan karya apapun. Tambah bingung panjenengan. Tambah bingung. Mau memperdalami wahyu panjangkai lebih dalam lagi, wong edan bakunya udah pikun. Mau cari kemana sana? Mau nyari kemana kalau seperti itu? Jadi kalau semangat panjenengan, pergerakan panjenengan untuk mengembangkan sayap lebih lebar lagi, untuk mengembangkan kehidupan lebih baik lagi, nunggu ketika ada kunjungannya Pak W parah. Kalau di video kurang mantap, kalau di video harus di pause ribet. Nah kalau tidak mau di video ya datang ke pesanggrahan, pilih mana. Ini kan eranya era seperti itu. Ini kita sudah memasuki era AI loh. Udah masuk ke era AI loh kita. Nah kalau panjenengan tidak mau, terus maunya apa? Lalu dunianya sudah dunia itu, eranya sudah era itu. Gimana? Untuk yang sudah praktek, pastikan praktek panjenengan sesuai yang saya motivasikan. Pastikan praktek panjenengan sesuai yang saya motivasikan. Nah, kalau praktek panjenengan sudah sesuai dengan yang saya motivasikan, maka selanjutnya suka tidak suka, mau atau tidak mau, panjenengan harus konsisten dan disiplin. Sebab kalau panjenengan tidak konsisten, tidak disiplin, betapapun persisnya praktek panjenengan dengan yang saya motivasikan, tetap percuma. Hari ini melakukan, besok karena capek ditunda, lusa melakukan, besoknya karena sibuk ditunda. Tidak akan pernah bisa, selamanya panjenengan tidak akan pernah bisa. Dan apapun, spiritual apapun yang panjenengan gunakan juga tidak akan pernah bisa kalau seperti itu. Jadi
Kalau praktek panjenengan sudah sesuai dengan apa yang saya motivasikan, maka langkah selanjutnya panjenengan harus disiplin dan konsisten. Itu sudah lebih dari cukup. Prakteknya sesuai yang dimotivasikan dan cara prakteknya disiplin serta konsisten. Itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu itu, ini, dan lain-lain sebagainya. Sebagai tambahan, berikan jawabannya sesuai kenyataannya ketika panjenengan ditanya oleh kadang lain. Jangan pelit. Sudah waktunya NKRI kemerdekaannya merata, dan itu dimulai dari para putra kepudangannya Romo. Kalau tidak dimulai dari diri kita sebagai putra kepudangannya Romo, yang ada hanya ego, yang ada hanya pamrih, yang ada hanya arogan, dan itu akan lebih mempolitiki kemerdekaan, lebih mempolitiki kemerdekaan lagi. Mungkin panjenengan masih belum lupa dengan kata-kata saya. Sudah waktunya para putra kepudangannya Romo berjaya. Masih ingat enggak? Atau Mbak belum pernah nyimak videonya? Sudah saatnya, sudah waktunya putra kepudangannya Romo berjaya. Untuk mencapai kejayaannya, sebelum malam ini saya ada di Cipayung, itu sudah saya sampaikan pencerahannya. Sudah saya sampaikan. Jadi panjenengan harus segera praktek sesuai motivasi, secara disiplin dan konsisten. Jangan sampai panjenengan tertinggal. Karena kalau sampai panjenengan tertinggal oleh kemajuan, oleh perkembangan, selain tidak bisa apa-apa, panjenengan nanti bingung menghadapi dunia AI secara global. Kalau panjenengan sering membuka media sosial, pasti panjenengan tahu hampir setiap akun media sosial menyampaikan kebaikan-kebaikan, memamerkan kebaikan-kebaikan, dan semua kebaikan-kebaikan yang disampaikan, semua kebaikan-kebaikan yang dipamerkan, itu belum tentu sesuai dengan kenyataan dari yang memamerkan. Kalau panjenengan mengejar dan mencari ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, bingung. Karena semakin ke depan, kehidupan manusia di dunia akan semakin modern, yang berarti akan semakin cerdas, dan panjenengan tidak akan pernah menemukan ujung pangkalnya kalau hanya ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan yang panjenengan cari dan yang panjenengan kejar. Dan lagi, sebanyak dan setinggi apapun ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan yang panjenengan dapatkan dari siapapun itu, kalau tidak ada prakteknya
prakteknya secara disiplin dan konsisten nol. Percuma, hanya akan memperkuat keinginan berdebat saja, hanya akan mempercerdas keinginan untuk adu argumen. Selain itu, selebihnya nggak ada. Maka di belakang panjenengan ada banyak, ada istri, ada anak, ada keluarga. Coba bagaimana kalau panjenengan tidak punya kemampuan untuk menunjukkan kebaikan sejati kepada mereka? Sudah pasti mereka akan kebingungan menghadapi AI, dunia AI. Karena semuanya baik, semuanya benar. Dan rahasia tentang sejak kita dilahirkan, bahkan sebelum kita dilahirkan, sampai entah kapan itu, saya tidak bisa menjanjikan. Dimulai dari rahasia, dimulai dari sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, dan entah sampai kapan, saya tidak bisa menjanjikan. Itu rahasianya ada di Palunggu Jati. Rahasianya ada di Palunggu Jati. Pertanyaan saya, sudah sebaik apa Palunggu Jati panjenengan? Maka sebegitulah kehidupan yang akan panjenengan alami. tentang fase atau tentang dimensi atau tentang tahapan-tahapan berspiritual. Itu masing-masing individu jalannya berbeda-beda, namun sesungguhnya pengalamannya itu sama, hanya jalannya aja yang berbeda. Misal contoh, jalan berbelok dan berlubang. Di sisi lain, jalan lurus yang tidak berlubang. Nah, antara jalan berbelok dan berlubang dengan jalan yang lurus tidak berlubang, ini bergantung kepada yang sedang berjalan. Ini bergantung dengan yang sedang berjalan. Kalau yang sedang berjalan di jalan lurus tak berlubang, ini jalannya lenggak kangkung, maka kejadiannya sama dengan orang yang sedang berjalan di jalan belok dan berlubang. Padahal jalannya beda. Nah, itu seperti itu. Dari sini kita bisa mengambil
ilmu. Kalau panjenengan tidak segera ahli di dalam Palunggu Jati, ini tidak menutup kemungkinan panjenengan akan didatangi rasa dan perasaan malas, kurang, pengen itu, tertarik ini. Nah, kejadian ini akan mengulur spiritual panjenengan sehingganya capek. Yang akan terjadi pada diri panjenengan. Tanda-tanda seperti ini sudah mulai saya saksikan. Tanda-tanda seperti ini sudah mulai saya saksikan. Untuk daerah ibu kota Jakarta, putra kekudangan Romo yang sudah selesai menekung, kalau harus saya hitung itu ada ribuan. Itu ada ribuan tersebar di seluruh penjuru kota Jakarta. Itu ada ribuan itu. Coba panjenengan masih ingat enggak berapa kali saya katakan di sini? Berapa kali saya katakan di Cipayung ini, berapa kali? Dan yang datang ini aja kan. Lalu ribuan yang lainnya kemana? Padahal mereka sama sekali belum ahli, belum ahli, sama sekali belum ahli. Ribuan yang lainnya kemana coba? Ribuan lainnya lebih memilih nonton pencerahan lainnya ketimbang bertemu langsung dengan saya di sini. Itu karena apa? Karena dia belum ngerti, belum paham apa arti maksudnya Wahyu Pancakaya, serta belum mengetahui kemana arah tujuannya Wahyu Pancakaya, sehingga dia belum merasa cukup. Jauh tentang Palunggu Jati itu masih jauh banget, masih jauh banget. Mereka hanya menulisnya ketika kebetulan mengetahui video pencerahan dari saya yang mengabarkan tentang Palunggu Jati. Namun Palunggu Jati yang sebenar-benarnya Palunggu Jati kan mereka nggak tahu. Tidak menutup kemungkinan panjenengan pun akan mengalami. Kalau panjenengan tidak segera ahli dalam Palunggu Jati, sebodoh-bodohnya manusia hidup di dunia ini adalah yang menjual dan menukar jati dirinya, yaitu sedulur papat kali mau pancar atau Wahyu Pancakaya dengan yang lain, terlebih lagi dengan materi. Dan ini akan terjadi secara global ketika dunia memasuki era AI. Karena di era AI atau di dunia AI, Tuhan yang dimaksud Tuhan itu tidak berlaku sama sekali.
Tidak terlampau lama, tidak terlampau lama. Ini kita sudah mulai masuk, kita sudah digiring, kita sudah digiring. Betapapun saya teriak-teriak menggugah kesadaran, tetap aja enjoy-nya membuat TikTok, duduk dia di belakangnya dipeluk perempuan cantik. Itu pemikiran apa itu? Apakah itu gaya pemikiran Manunggal Jati? Itu dengan enjoy-nya dilakukan. Tidak menutup kemungkinan panjenengan pun akan mengalaminya kalau tidak segera menguasai Palunggu Jati. Kalau tidak segera menguasai Palunggu Jati, maka jati diri panjenengan itu bisa diuangkan, bisa dibeli. Artinya nggak ada harganya jati diri panjenengan. Di dunia AI, harga diri panjenengan itu nggak ada harganya, bisa dibeli, bahkan hanya ratusan ribu. Nah, kalau jati diri panjenengan bisa dibeli dengan harga ratusan ribu aja, nggak ada bedanya dengan hewan-hewan, itu nggak ada bedanya. Kalau panjenengan belum menguasai Palunggu Jati panjenengan belum punya harga diri. Karena harga diri panjenengan masih bisa dibisniskan, masih bisa dijual belikan, masih bisa ditukar dengan lemper lemper, masih bisa ditukar dengan lemper harga diri. Tunggu aja, kalau tidak percaya tunggu aja. Saya nggak menakut-nakuti. Lah nyatanya sekarang sudah masuk di dunia AI. Lihat aja. Nah, kalau harga diri panjenengan sudah ada yang menawar, bagaimana kalau saya tukar dengan lemper? Iya, saya tukar dengan lemper. Panjenengan sudah minim untuk bisa terselamatkan. Untuk bisa terselamatkan itu sudah minim. Kalau harga diri panjenengan sudah ada yang menawar, minim untuk bisa terselamatkan panjenengan. Iya, lemper ditolak, lemper. Bagaimana kalau dengan mobil? Bagaimana kalau dengan uang satu koper? Belum tentu panjenengan menolakkan. Iya. Di luar kesadaran panjenengan, identitas panjenengan sudah terkantongi oleh AI. Mau lari kemana panjenengan? Kalau tidak punya jati diri, mau lari kemana panjenengan? Ada untuk semua yang hadir di sini. Ada yang punya KTP belum pernah masuk kantor? Ada nggak? Ada. Punya KTP belum pernah masuk kantor? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Semua pernah masuk kantor ya, walaupun itu kantor KUD kan. Artinya identitas panjenengan sudah disimpan oleh AI. Siap-siap panjenengan akan dikuasai oleh AI. Dan pasti akan ditukar, pasti akan dibeli, pasti akan ditawar. Kalau panjenengan nggak punya jati diri, maka jati diri panjenengan terangkum di dalam Palunggu Jati. Semua agama
semua keyakinan terbeli. Berlanjut lagi, semua kepercayaan terbeli. Berlanjut lagi, semua adat tradisi terbeli. Kemudian semua harga diri, semua jati diri terbeli. Mau apa? Mau lari kemana? Mau bikin terowongan di bawah bumi untuk menghindari AI? Ya. Dan sepertinya panjenengan sudah mulai nyaman di situ. Sepertinya panjenengan sudah mulai nyaman di situ. Percaya nggak? Coba buktikan satu hari tidak megang HP, bisa tenang nggak? Itu tandanya kalau panjenengan sudah mulai nyaman di dunia AI. Pasti panjenengan gelisah. Gimana? Mau dibawa kemana jati diri panjenengan? Kalau tidak segera menguasai Palunggu Jati, mau dibawa kemana jati diri panjenengan? Mau dijual berapa? Saya beli. Jadi jangan asal asik ya dengan main TikTok, main Instagram, main Twitter, main Facebook. Jangan asal asik gitu. Jangan asal asik. Itu adalah iklan AI. Iklan penariknya. Nah, kalau panjenengan sudah muncul anggapan itu lebih penting dari jati diri panjenengan, lah di menit-menit itulah AI akan mulai menguasai diri panjenengan. Nah, yang paling sulit lagi, AI bisa jadi diri dengan sendiri loh. AI ini bisa jadi diri panjenengan. Suaranya mirip, gayanya, logatnya sama. Hanya saja lebih cerdas dari jenengan. Jenengan pada wah ini guru sejati saya. Ini pasti ini udah wajahnya mirip, gayanya mirip, suaranya mirip. Wah, ini sudah pasti guru sejati saya. Ternyata guru sejatinya AI. Siap-siap. Untuk siapapun yang belum mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, siap-siap. Karena jati dirimu tidak lama lagi akan muncul sebagai AI. Untuk panjenengan semuanya yang belum menguasai Palunggu Jati, bersiaplah. Karena Palunggu Jati panjenengan tidak lama lagi akan terangkum menjadi satu, tersebut AI. Pertanyaan apapun yang panjenengan tidak mengerti, AI bisa menjawab. Gayanya sama seperti panjenengan, suaranya sama seperti panjenengan, wajahnya sama seperti panjenengan. Apapun yang belum panjenengan pahami, AI bisa menjawab. Mbah Google lewat. Bahasanya sama dengan panjenengan, suaranya, wajahnya, gayanya sama.
Apapun yang belum panjenengan tahu, AI bisa menjawab. Dan jawabannya lebih baik dari jawaban wong edan baku. Jenengan pasti lebih tertarik sama AI daripada wong edan baku. Persiapan diri paling lama 2027 itu wah kelamaan. 2027 itu kelamaan loh ya, kelamaan. Kita akan berada di tengah-tengah era AI dan sekarang sedang berada di ambang pintu. Artinya masih ada kesempatan buat panjenengan. Sekarang saat ini kita masih berada di ambang pintu AI, artinya masih ada kesempatan di situ. Jadi segeralah kuasai palungguh jati panjenengan, sebaik panjenengan mengenal lekuk tubuh panjenengan sendiri. Kalau sudah, lakukan secara disiplin dan konsisten agar supaya tidak ada yang berani menawar harga diri panjenengan. Kalau enggak, apalagi pilihan tetangga panjenengan tidak menutup kemungkinan berani nawar harga diri panjenengan. Padahal sama-sama petani ini. Mungkin ini yang belum banyak diketahui. Padahal panjenengan tinggal di tempat terbuka, saya tinggal di tempat tertutup, pesanggrahan. Nah, kok saya tahu panjenengan baru dengar dari saya. Inilah kenapa spiritual Nusantara berusaha bangkit. Inilah alasannya kenapa spiritual Nusantara berjuang untuk bisa bangkit. Walaupun tantangannya, walaupun yang menolak, yang menentang, itu tidak mudah. Dan sekarang spiritual Nusantara sudah bangkit menjadi jati diri setiap diri pribadi manusia. Karena hanya dengan itu manusia bisa terselamatkan dari robot bernama AI. Hanya dengan itu. Spiritual Nusantara itu apa sih? Nah, itu ada yang tahu nggak? Spiritual Nusantara itu apa sih? Spiritual Nusantara adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kebangkitan spiritual Nusantara berarti kebangkitan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apakah cukup hanya dengan bangkit? Apa cukup hanya dengan bangkit? Tidak cukup. Tidak cukup. Kalau sudah bangkit harus ada keberagaman, harus ada perbuatan, harus ada kelakuan, bukan bangkit jublek bolong ditolong. Bukan cuma bangkit terus diem matung. Nah, kalau setelah bangkit terus diam pasti ditawar orang. Mirip patung. Ini patung berapa harganya ya? Ingat, tidak lama lagi para pembisnis harga diri akan bermunculan di mana-mana. Dan ketika
pembisnis harga diri ini menawar harga diri panjenengan, sangat kecil kemungkinannya panjenengan bisa selamat. Kalau sudah ada yang berani mendekati panjenengan untuk menawar harga diri panjenengan, berapa mau saya beli, itu kemungkinannya selamat sudah sangat tipis. Ini sudah mulai orang-orang beragama ini dibeli, itu sudah mulai ada. Orang berkeyakinan itu, berkepercayaan ini dibeli, sudah mulai ada. Ada tradisi itu, ini dibeli, itu sudah mulai ada ini. Kan tadi sudah saya katakan, kita sedang berada di ambang pintu dunia AI. Ini sudah mulai ada. Hanya saja belum menyerang para putra ketudangan Rama. Baru mempengaruhi saja, belum menyerang, tapi sudah mulai mempengaruhi. Seperti menunda Patal Samadhi karena video TikToknya tanggung. Sudah mulai dipengaruhi kan? Nah, ada aplikasi baru, asik kayaknya. Saya kan jomblo, udah bertahun-tahun. Ya, walaupun belum pernah dialami dipeluk sama perempuan, coba aplikasi baru kan. Foto dia dipeluk sama perempuan dari belakang. Ngeliatnya itu dia sudah senyum-senyum. Lupa Patal Samadhinya, itu sudah mulai dipengaruhi. Di situ. Tetap senang kebaikan, tetap senang melakukan kebaikan, senang, namun bukan atas dasar dendam. Atas dasar apa? Niru, atas dasar niru. Contoh, lama belum update TikTok. Manusia hidup itu, tapi bukan suaranya sendiri tuh. Badannya dia cuma bergerak aja, tapi suara orang lain. Hanya para putra kekudangan Romo yang menguasai siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Yang sama sekali tidak punya niat menguasai makhluk lain. Sekalipun dia putra Romo, kalau dia menguasai siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya, tetap punya rasa dan perasaan bahkan niat ingin menguasai makhluk lain. Mungkin selama ini panjenengan sudah pernah mendengar, namun panjenengan mengasumsinya bahwa dia akan muncul di akhir dengan perwujudan, dan panjenengan semua asumsinya salah semua kan? Ternyata kemunculannya sebagai AI lebih ngeri daripada wujud aslinya yang ada di dalam dongeng selama ini. Yang ada di dalam dongeng selama ini kan tinggi, besar, bertaring, ada tanduknya di sini, ada tanduknya, matanya 3 kan? Itu kan ya yang ada di dongeng. Ternyata
kemunculannya tidak seperti itu, kemunculannya sebagai AI. Tidak sesuai dengan prediksi selama ini kan. Makanya banyak yang tidak nyadar, panjenengan harus segera action mempraktekkan jati diri panjenengan secara menyeluruh dengan disiplin dan konsisten. Jati diri kita secara menyeluruh itu yang seperti apa? Mulai dari Palunggu Jati, terus ke kunci, terus ke samadinya, itu namanya keseluruhan. Agar supaya bisa bersentuhan dengan kejayaan, dimulai dari petang hari sesudah mandi dengan tata cara mandi seperti yang saya motivasikan, sesudah mandi seperti yang saya motivasikan, kemudian melangkah kalau harus bakar dupa, melangkah ke Palunggu Jati, melangkah ke mana, itu keseluruhan namanya. Seperti yang sudah saya motivasikan, kalau ada 10 tahapan, itu adalah tahapan ke-9. Itu tahapan ke-9. Lah terus tahapan yang ke-10-nya kapan mau diberikan? Tahapan yang ke-10 itu nggak bisa diberikan itu. Karena tahapan yang ke-10-nya itu adalah disiplin dan konsisten. Nah, saya memberikannya bagaimana? Saya memberikannya bagaimana? Disiplinan saya berikan sama jenengan gitu. Konsisten saya berikan sama panjenengan begitu. Nggak bisa. Jadi Patrap Semadi Manunggal Jati mempraktekkan jati diri secara menyeluruh itu adalah tingkatan ke-9. Kalau ada 10 tingkat, tapi ini kan bukan tentang tingkatan sih, ini tentang keselamatan, ini tentang kesempurnaan. Nah, yang namanya selamat, yang namanya sempurna itu nggak ada tingkatannya, karena dia melampaui batasan apapun terlampaui oleh yang namanya selamat itu. Batasan apapun, dimensi apapun, ranah apapun, era apapun, dunia apapun, zaman apapun, jenis kelamin apapun, terlampaui oleh yang namanya selamat, terlampaui semua oleh yang namanya sempurna ini. Namun agar supaya enak lagi dibahasnya, kalau ada tingkatannya itu 10, maka mempraktekkan jati diri kita secara menyeluruh seperti yang sudah saya motivasikan itu adalah tingkat yang ke-9. Sedangkan tingkat ke-10-nya adalah konsisten dan disiplin. Konsisten dan disiplin. Panjenengan tidak segera berada di dimensi ini, di dimensi jati diri panjenengan sendiri. Oh, panjenengan bingung, pengen itu, pengen ini, mau pengen tok, tidak pernah keturutan, pengen kok keturutan. Misalnya nyenggol, males, pengen itu lagi, misalnya keturutan lagi. Kalau yang pertama tadi kan cuma nyenggol, nah yang kedua ini meluk. Pengen itu lagi. Lalu terus sampai kapan? Sampai kapan panjenengan seperti itu terus? Maka tidak lama lagi semuanya itu menarik. Wujud panjenengan satu. Semuanya menarik, segalanya menarik, seluruh
seluruhnya menarik, semuanya benar baik, segalanya benar baik, seluruhnya benar baik. Gimana? Mau dipunguti satu-satu? Terus buat apa? Buat apa? Dironsok itu? Emang bisa? Nah, jadi diri panjenengan ini kan sudah dikaji. Ini aja disiplin, ini aja konsisten. Nah, kalau melakukan jati diri kita ini siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana secara menyeluruh dengan konsisten dan disiplin adalah tahapan paling akhir. Nah, terus udah tamat saya. Nah, kalau saya sudah tamat, mau apa jenengan? Mau minta apa lagi? Harus tamat. Selebihnya itu akan muncul dari diri panjenengan sendiri sebagai manusia yang berkesadaran cinta kasih sayang hidup, sebagai manusia yang merdeka menjadi dirinya sendiri sesuai versinya sendiri, sebagai manusia yang mandiri, sebagai manusia yang dewasa, tidak bergantung dan ditentukan oleh siapapun. Selanjutnya itu. Namun kalau panjenengan belum menguasai jati diri panjenengan, ya panjenengan tidak akan bisa seperti itu. Yang ada ya ombang ambing ke sana, arusnya ke sana ikut ke sana, ombaknya ke sana, ombaknya gulung ikut gulung. Aduh, rugi sekali manusia kalau sampai hanya mengalami seperti itu. Itu sangat rugi. Seperti itu. Oh, ditambah ya? Makasih. Orang sakti gitu, wedangnya datang sendiri, satu habis langsung datang lagi. Tahu diri. Istilah sakti, sesakti apapun tetap bisa dibeli. Siap. Tetap bisa diuangkan, tetap bisa dirupiahkan, tetap bisa didolarkan. Kalau panjenengan tidak segera menguasai jati diri panjenengan. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini terus saya ngomong apa ya? Mengetahui aplikasi TikTok
yang sebegitu viral. Saya ikut masuk ke dalamnya, memberikan pencerahan-pencerahan. Barangkali ada yang tersangkut. Awalnya Facebook dulu. Facebook viral, masuk saya ke Facebook, memberikan pencerahan-pencerahan dengan harapan ada yang kecantol. Tidak lama kemudian muncul Twitter, masuk juga saya. Muncul Instagram, masuk juga saya. Muncul TikTok, masuk. Muncul Snap video, masuk. Hanya demi menggugah kesadaran sesama hidup, bukan mengikuti era digital, bukan. Saya sudah nggak punya kepentingan, sudah nggak punya ketertarikan. Udah. Keberadaan saya di media sosial tak lain dan tak bukan melawan robot yang sedang berupaya menjebak makhluk paling mulia dibanding makhluk-makhluk lainnya. Bukan selain itu. Karena durasinya tidak mendukung, masuk ke YouTube gimana? Karena durasinya kalau ke YouTube kan banyak, puas ngomongnya. Kalau di Facebook, Instagram, Twitter, apalagi Twitter itu cuma beberapa karakter saja. Nah, itu hanya orang-orang cerdas yang langsung bisa masuk. Kalau yang gelap itu kan apa maksudnya, dimasukin. Tak lain dan tak bukan, saya hanya menghadapi yang secara awam disebut-sebut sebagai dajjal atau iblis. Nah, jangan salah asumsi ya. Selama ini kan kita mencernanya sebagai dajjal, sebagai iblis yang nanti di akhir kiamat akan muncul ini kan. Nah itu saya itu menghadapi itu, berupaya menghadapi itu. Karena apa? Karena kemunculannya sebagai Facebook, sebagai Instagram, sebagai Twitter, sebagai TikTok, sebagai Snap video dan lain sebagainya. Ditambah lagi aplikasi itu, aplikasi ini. Dan pada akhirnya dia akan lahir sebagai diri panjenengan sendiri yang persis semuanya. Persis semuanya. Hanya dia lebih cerdas. Dia lebih cerdas. Bahkan dia bisa menjawab Tuhan seperti versi ini. Contohnya dengan wahai AI, coba jelaskan kepadaku Tuhan itu seperti apa sih? Wah, tanpa mikir, jadi copy paste, langsung. Padahal panjenengan dapat dari AI, keren, ya? Google, wong edan bagus, tidak ada apa-apanya wong edan bagus. Dia bahasanya intelek, bahasanya wong edan bagus, gunung, katrok, AI, intelek bahasanya. Bahasanya intelek. Dan jawabannya itu bisa menyesuaikan suasana hati panjenengan. Ketika panjenengan bertanya tentang Tuhan, suasana hatinya sedang kacau, beda jawabannya.
Ketika panjenengan bertanya tentang Tuhan, suasana hatinya sedang tenang, beda lagi jawabannya. Oh, nggak ada apa-apanya, wong edan balik itu. Tidak lama lagi panjenengan akan menghadapi dunia itu. Kalau saya di pesanggrahan, enjoy, no problem. Jenengan di tempat umum tidak melakukan punya sarananya, tidak melakukan punya sarananya, melakukan bingung, jangan bingung. Jangan bilang saya gapstek, tidak kenal gapstek. Dia bisa mengajari panjenengan untuk tidak gapstek. Tidak ada yang dia tidak bisa jawab. Dan jawabannya sesuai karakter panjenengan. Kalau karakter panjenengan sebagai kiai, jawabannya bahasa kiai. Panjenengan tukang kuli, jawabannya tidak segera menguasai jati diri. Oh, jenengan tidak akan bisa keluar dari situ. Tidak terlambat, paling lambat 2027 itu sudah seluruh dunia. Tahun 2027 itu sudah seluruh dunia. Karakter-karakter yang selama ini sudah mendoktrin manusia hidup di seluruh dunia sedikit-sedikit akan runtuh. Dosen-dosen, guru-guru, lewat. Dokter, saya pusing. Ini gara-gara apa? AI. Dia bisa menjelaskan. Obatnya dia bisa menjelaskan. Ya dengan priye. Saya aja ngeri gitu loh. Saya ngeri. Akan jadi apa manusia ini nanti? Pernah dengar istilah pada akhirnya agama akan tiada, keyakinan? Pernah dengar kan? Ini yang akan meniadakan itu tak lain dan tak bukan adalah materi kehidupan panjenengan masih menengah ke bawah, bahkan mungkin bawah-bawah. Jati diri belum terkuasai. Aduh, mengerikan sekali di situ. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Hanya orang-orang berkesadaran cinta kasih sayang itu yang disiplin dan konsisten, yang tidak bisa disentuh, tidak akan bisa menyentuhnya. Error dia ketika menghadapi error dia. AI, tahu nggak makanan favorit saya apa? Error dia, nggak jawab, maksudnya error, sinyalnya putus dan sebagainya. Teroris yang meledakkan gereja, masjid, nggak ada apa-apanya. Dengan ini nggak ada apa-apa. Motivasi dari saya, segera perbaiki palunggu jati panjenengan secara menyeluruh. Lalu kuasai jati diri panjenengan dan praktekkan jati diri panjenengan secara menyeluruh dengan disiplin dan konsisten, agar supaya panjenengan terselamatkan, anak istri panjenengan terselamatkan, anak suami panjenengan terselamatkan dari robot super canggih yang akan menjadi ratu adil di dunia ini.
adil banget. Bahkan mungkin yang dimaksud Ratu Adil itu Imam Mahdi itu, bahkan mungkin itu yang dimaksud. Yang dimaksud Imam Mahdi itu, yang dimaksud Ratu Adil itu, mungkin itu. Dan ketika itu sudah berdiri, ketika itu sudah jumeneng sejajar dengan spiritual Nusantara, maka akan muncul sosok pemimpin yang berani mengambil spekulasi untuk meledakkan bom penghancur supaya tutup, tujuannya supaya tutup. Kalau belum muncul berarti ini belum setara dengan spiritual Nusantara, masih belum setara dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya setiap manusia. Kalau kemunculannya sudah setara dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya manusia, maka akan, karena nggak bisa dikalahkan kan berarti, maka akan muncul sesosok pemimpin yang berani mengambil spekulasi, yaitu menghancurkan seluruh dunia. Karena hanya dengan cara itu. Mungkin panjenengan juga pernah mendengar pencerahan dari saya. Kalau panjenengan ada di dimensi ini, rumah sakit tidak ada, kampus tidak ada, ya. Rumah sakit jiwa tidak ada, penjara tidak ada. Lampu merah, lampu lalu lintas enggak ada. Namun yang saya sampaikan itu kan berdasarkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Namun ini tidak berdasarkan itu. Tidak berdasarkan itu. Berdasarkan kepentingan, entah saya sendiri tidak bisa menjelaskan apa maksudnya mereka itu apa. Maksudnya mereka itu menciptakan ini. Ini ciptaan manusia ya. Ini ciptaan sesama manusia. Dan manusia yang menciptakan itu hanya tertawa Pak, melihat hasil rekaman tertawa. Dia merasa puas melihat rekamannya itu dengan panjenengan yang sudah diperbudak oleh robot itu tadi, sudah dikuasai robot itu, yang menciptakan robot itu tertawa. Ya mungkin yang masih katrok kayak piye gitu, kayak gimana gitu mendengarkan kabar dari hari ini. Nanti ketika panjenengan menemukan itu nanti baru, oh ini yang dimaksud Pak Web, mungkin gitu. Mungkin nanti gitu. Itulah perlunya dan pentingnya saya datang Kadangan di Cipayung, tak lain dan tak bukan adalah untuk memberikan kabar tentang kemunculan, apa ya bahasanya, apa ya, Tuhan ya, tepatnya kalau saya katakan Tuhan, karena
dia bisa apapun loh ya, bisa apapun ya. Tentang kemunculan Tuhan bernama AI ini tadi, bernama AI. Karena saya perhatikan tidak sedikit kadang saya yang sudah asik di situ juga, tidak sedikit. Artinya sudah masuk di dalam perangkat AI ini tadi, sudah masuk di situ. Tinggal tunggu waktu aja, tinggal tunggu waktu aja. Dia sudah nggak betah sama Adi, itu nggak betah. Patrapnya udah main singkat itu. Saya kan udah master, tidak perlu waktu. Saya juga pernah lihat videonya Pak Web di suatu tempat. Wah, kayak sepur patrapnya. Mulai dari ini, wah, langsung salah. Sudah nggak main-main kesadaran lagi, sudah langsung. Kenapa? Karena sudah asiknya sudah nggak ada, asiknya udah nggak ada. Asiknya itu sudah berpindah ke AI ini tadi, asiknya udah di situ. Jadi tidak ada wahyu panca gaib yang apa ya, yang asik itu sudah nggak ada di situ. Sudah nggak asik semua, sudah nggak asik. Sudah tidak asik, sudah tidak penting, sudah tidak perlu. Padahal tahu bahwa itu adalah jati diri, sudah tahu, tapi tetap tidak asik, tetap tidak asik. Artinya sudah mulai terjebak, tinggal nunggu tanggal mainnya. Selebihnya ada yang mau kadangan dengan saya, tanya jawab maksudnya. Kita sambung dengan kadangan tanya jawab. Punya pengalaman apa dan seperti apa Pak Rusnata? Monggo, mungkin bisa sharing sama saya semuanya. Ini untuk pembukaan Pak Rusnata dulu. Rahayu Pak Web. Selamat matur suwun. Sekalian mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-67. Panjang umur, sehat, sukses segalanya, semuanya, seluruhnya. Amin. Sabda yang sama indahnya untuk panjenengan sekeluarga juga. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Rahayu para kadang kinasiku semuanya. Saya tidak ingin berbagi tentang pengalaman Pak Web, hanya ingin bertanya saja. Mungkin ada sedikit yang katakanlah mengganjal gitu ya, dalam artian saya belum praktek karena ada ganjalan ini gitu. Tok, ganjal tok. Tentang praktek kalung bujati secara keseluruhan tadi Pak Web, yang diuraikan di Banyuwangi sama di Sidoarjo itu. Siap. Saya menyimak secara seksama dan terus mencermati. Hanya saja yang disampaikan atau yang diuraikan Pak Web itu kan secara umum kalau saya pahami ya. Secara umum itu maksudnya gini, jadi orang yang kerjanya mungkin dari pagi sampai sore dalam bentuk apapun kegiatan kerjaannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana yang kerjanya nih malam Pak Web, termasuk saya pribadi lah ya. Karena saya rasa ini juga banyak para kadang yang mungkin kerjanya malam. Pertanyaannya adalah, apakah melakukannya itu harus jam 5 sore gitu setelah mandi, atau setelah saya bekerja malam itu gitu, setelah mandi katakanlah. Itu mohon jawabannya.
Terima kasih Bapak. Mau bekerja malam atau mau bekerja siang, bahkan mungkin nganggur sekalipun, setiap sore kita mandi kan. Secara umum setiap sore kan kita mandi. Nah itu yang saya maksud. Jadi bukan tentang kerjaannya atau bukan tidak kerjanya, bukan. Ketika mandi di sore hari tersebut, umumnya manusia hidup itu mandi ketika sore menjelang petang. Entah itu bekerja atau tidak bekerja, itu Pak Rusnaka. Gitu. Jadi kalau panjenengan bekerjanya malam, mestinya sebelum bekerja itu kan udah mandi tuh sorenya. Iya kan? Atau tidak mandi? Ayo. Ya mungkin kurang detail nih Pak Web. Saya berangkat itu biasanya habis asar Pak Web. Ya sebelum berangkat itu nggak mandi dulu. Mandi. Nah itu dia. Oh, Itu dia. ya. Ya artinya kan sebelum berangkat usaha itu ya, sebelum banget kerja itu. Ini sore. Ya kalau mandinya jam 3 nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, itu sudah termasuk PM kan ya, waktu sesudah tengah malam. PM ya. Sesudah tengah malam itu PM ya. Iya. Ya, Ya, oke. Iya. Yang kedua nih Pak Web ya, kalau itu berarti udah klik saya. Yang kedua ini Pak Web, saya juga kan mengamati waktu di Banyuwangi apa di Sidoarjo ya, yang menyempurnakan Sri Mawur Bajang Wurung Komowurungnya para leluhur itu Pak Web. Di Sidoarjo. Sidoarjo, iya. Nah pertanyaan saya adalah, ketika saya ingin menyempurnakan Sri Mawur Bajang Wurungnya para leluhur saya atau saudara-saudara saya, itu teknisnya seperti apa Pak? Apa seperti yang di Sidoarjo itu? Sama. Tekniknya sama. Selanjutnya ini air kembangan diguyurkan nih. Ini kemana nih? Mengguyurkannya Ke diri sendiri. maksudnya dimandiin gitu. Ya, enggak, buat mandi sendiri. Oh, Ya, kalau panjenengan dekat dengan pusara salah satu keluarga, yang berarti disiramkan ke salah satu pusara keluarga yang dekat dengan tempat tinggal panjenengan. iya. Kalau jauh dimandiin. Buat mandi sendiri. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Web. Yang ketiga, indikasi atau cirinya yang sudah mampu melakukan palung hujati secara keseluruhan, itu indikasinya seperti apa Pak Web ya? Supaya kita juga kan betul-betul apa namanya ya, paham, mengerti dan tahu gitu. Terima kasih. indikasi atau tolak ukur bagi seorang putra kebudayan Romo yang mempraktekkan jati dirinya secara keseluruhan, ini terlepas dari sudah disiplin dan konsisten atau belum, adalah menolak ketika diajak membicarakan orang lain. Satu. Terus tidak mood ketika diajak mencari-cari kesalahan orang lain. Terus yang ketiga, tidak menyukai apa ya istilahnya itu, tidak menyukai
menyukai peluang-peluang yang bisa menodai otak atau pikiran, yang bisa menodai hati atau batin, yang bisa menodai kelamin atau syahwat. Misal contoh, seumur-umur baru melihat tetangga sebelah saya punya motor, ini bisa pasti ini ada rasa dan perasaan ingin tahu motor siapa, motor dari mana. Itu umum mayoritas seperti itu ya. Nah, ketika muncul peluang-peluang pemikiran seperti itu langsung cut, putus, tidak mau, no, tidak, saya tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Itu indikator paling dominan dan sering dialami oleh setiap putra kekudangan Romo. Yang paling jelas, yang paling jelas. Itu indikatornya. Selanjutnya Keempat, bukan. Oh iya, keempat bagi saya ini. Bagaimana cara menyikapi yang memang eranya sudah era atau zaman AI itu untuk kita para putra kekudangannya Romo gitu Pak Web. Tetap kita aktif di medsos, tapi bagaimana nih cara menyikapinya lah supaya kita tidak terjebak di penguasaan AI itu Pak. Terima kasih. Dunia AI itu tidak butuh penyikapan, jadi kita tidak perlu menyikapi dengan cara apapun. Jadi kita konsekuen menjadi diri kita sendiri, karena diri kita sendiri ini lebih baik dari AI. Nah, dari AI lebih baik. AI sekalipun itu tidak bisa menjalankan peran saya, itu tidak bisa. Jadi yang bisa menjalankan peran saya sebagai Tosowijaya, sebagai Wong Edan Bagus, sebagai Jaka Toros, itu ya saya sendiri, bukan AI, bukan. Itu. Jadi biarkan, karena dibiarkan atau tidak dibiarkan itu kan fase peradaban. Jadi biarkan aja terjadilah. Yang terpenting kita tuh tetap sebagai diri kita sendiri, sesuai versi kita sendiri. Jangan sesuai versinya AI. Jadi tidak perlu penyikapan apapun. Kita harus berusaha secara disiplin dan konsisten menjadi diri kita sendiri, dengan jati diri kita sendiri, sesuai versi diri kita sendiri, sesuai gaya diri kita sendiri. Itu. Terima kasih Pak. Monggo yang lain. Yang lain monggo. Tapi saya mau pipis dulu ya. Soalnya sekarang biasanya kalau saya sedang seperti ini, itu saya titipkan sama panjenengan. Makanya saya tidak pernah ke toilet kan. Sekarang saya fair, no, itu sudah waktunya saya hentikan. Titip kok monoan. Tak buat ini, tak sempurnakan sendiri, karena ini punya saya sendiri. Ini
Dari Bali ya. Kita lanjut, monggo. Berikutnya siapa? Rahayu Pak Web. Selamat dan terima kasih. Saya mau menyambung pertanyaan dari Pak Rusnata. Siap? Karena saya kerjanya kan di event Pak Web. Nah, paling cepat tuh saya tuh mandi tuh jam 8. Sisanya tuh kadang mau beres tuh jam 1 malam atau bisa lebih. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Dan saya juga tidur di kantor. Ini kan soal disiplin. Ini kan tentang konsisten. Nah, kalau setiap mandi, kebiasaan mandinya setiap jam 8 malam, ya berarti lakukan itu secara konsisten setiap jam 8 gitu, secara disiplin gitu. Jadi nanti jam 8, besoknya jam 7, besoknya jam 9, mulai itu namanya nggak disiplin ya, nggak konsisten gitu. Nah, pertahankan. Kalau panjenengan merasa lebih nyaman mandi setelah berkegiatan jam segitu ya jadikan itu sebagai kebiasaan disiplin. Seperti itu, Mas Hendra. Terima kasih Pak Web. Siap. Berikutnya Bupati kan, Bupati tapi Bu. Penampilan kayak Bupati. Iya, calon. Oh, calon. 2040. Masih apa teman-teman? Lawas. Kok dilewat banyak banget? Oh, Bang Benny, lama kita tidak bersuara. Sudah sampai di manakah pengalamanmu, Bang Benny? Ilmu ikan, bagikan ilmu ikan. Ilmu perikanan. Jangan kelamaan, Bang Benny. Itu panjenengan. Tulisan kaosmu Indonesia. Ayo Pak Web. Selamat suaranya. Mas. Ya, pengalaman saya. Jangan terlalu jauh dong, Pak. Oh, siap ya. Pengalaman saya setelah mempraktekkan secara konsisten Palmu Jati itu memang ada ide-ide dari kata-kata untuk menawarkan barang aja langsung muncul Pak. Contoh kalau di pasar itu kan gitu kan, Bu, mau beli ikan nggak? Kan gitu, biasanya kan gitu. Jujur amat Bang Benny, bukan itu yang saya maksud. Itu kan cuma basa-basi ilmu ikan itu. Yang mana yang mana? Ya tentang apa yang sedang kita bahas, yaitu Manunggal Jati, ikannya. Ya nanti nyangkut ke situ Pak Web. Ayo lanjut. Gak mau, bagi-bagi ya, yang mau. Bagaimana? Mungkin Bang Benny sudah nyimak video-video ketika saya kadangan di Sidoarjo, ketika saya kadangan di Banyuwangi. Nah terus setelah nyimak seperti apa, kesimpulan apa yang Bang Benny dapatkan, nah, terus bagaimana prakteknya mengalami kesulitan atau tidak, ya seperti itulah. Mono ini tadi dituturi. Menurut saya sih nggak ada kesulitan pasti, tinggal Ya jangan tutup poin itu dong. Angel ya. Aduh, Bang Benny. Udah
tadi yang muncul ide-ide itu kan nyangkut menurut saya mah. Ntar kan harus data jiplak, kan orsin Kan harus jadi diri sendiri. kali piro. Ribet gila. Ya sebisa mulai. Seikhlasmu. Lanjut. Alah, itu juga. Yang jelas sih tentang pengalaman saya Pak, tentang yang kemarin Bapak saya di TikTok itu. Hah? Yang bisa di TikTok. Oh ya, di TikTok. Boleh. Tentang apa itu? Yang pertanyaan Pak Joko Tolos dan Pak Web itu. Kalau nggak salah kan itu kan. Di situ dulu, oh itu ya. Iya, saya artinya kan sering banyak orang berkata, pikiranmu didudukin dirimu atau dipegang kendali dirimu, atau pikiranmu itu tidak terkendali oleh dirimu, gitu Pak. dialog tentang ketenangan, itu maksudnya. Lah menurut pencernaan Abang Benny, Ya memang tepat menurut Bapak itu, itu kan yang saya coba praktekkan itu seperti itu Pak. Jadi intinya kan banyak sekali orang-orang yang menolak pikirannya, punya otak tapi tidak mau berpikir, itu tidak mau, dengan alasan udah capek, udah lelah, saya itu pengennya diam karena saya sedang samadhi, saya tidak mau mikir itu mikir ini. Nah itulah jawabannya, itulah penjelasannya saya update di situ, betul. Itulah. Jadi ego secara luas, ego pamrih arogan, atau pikiran batin syahwat. Jadi kata lainnya pikiran itu ego, kata lainnya batin itu pamrih, kata lainnya syahwat itu arogan. Kesimpulannya, ego pamrih arogan ini bukan untuk dilawan, bukan untuk disingkirkan. Itu betul. Iya. Nah terus untuk diselamatkan agar supaya manunggal jati bersama kedirian kita, itu secara simpelnya seperti itu. Mungkin kedepannya setelah ini hak yang masih saya miliki hanya seperti itu. Hak kedepannya hak yang bisa saya lakukan adalah seperti yang saya updatekan di TikTok itu. Saya akan menggunakan ilustrasi diri saya sendiri ketika sebagai Tosowijaya, ketika sebagai Wong Edan Bagu, dan ketika sebagai Jaka Tolos. Hanya sebatas itu. Selebihnya itu sudah bukan hak saya lagi, melainkan haknya panjenengan pribadi. Karena apa? Karena hanya dengan cara itu saya mampu menghadapi AI. Hanya dengan cara itu. Kalau tidak dengan cara itu, saya akan bermusuhan dengan AI ini. Saya akan bermusuhan kalau tidak dengan teknik itu. Dengan cara seperti itu saya tidak bermusuhan dengan AI, melainkan berdiri sebagai partner dengan AI. Oke, lagi. Iya, kalau paham pribadi saya Pak, karena kalau kita kembali bahwa yang kuasa di diri kita itu hidup, artinya pikiran itu kan ada, batin itu ada, syahwat itu ada. Di saat kita samadhi kan awal motivasinya juga, kalau di awal-awal kunci kan boleh mengucapkan terima kasih di bacaan kunci, lalu di samadhi itu kita tuh benar-benar total diam. Iya, karena kita hanya bersaksi ketiga itu kan Pak. Iya. Dia mau sebagai apa, mau jadi apa, ya kita hanya penonton. Tayangan film apa latih?
Jangan bawa-bawa, jangan bawa-bawa Pak Latif. Oh jangan, enggak dibawa berat Pak. Ya, itu yang saya pahami Pak. Ya coba saya juga berbagi sama Mas Eko gitu. Udah. Itu aja Pak, makasih Mas. Akan ada banyak dialog-dialog yang selama ini sering melemahkan laku setiap putra keputraan Romo, karena itu dianggap lawan, dianggap saingan, bahkan dianggap musuh yang perlu dan harus disingkirkan. Akan ada banyak, karena dan memang hanya dengan cara seperti itu saya bisa menghadapi AI mendampingi panjenengan. Kalau bermusuhan dengan AI nggak bisa saya, nggak bisa. Tetap kalah. Dia robot kan nggak punya capek. Lanjut. Coba, terima kasih. Iya, siapa lagi? Monggo. Pak Hasan punya ungkapan atau ingin bertanya kepada saya, monggo. Pak Hasan ya? Iya. Sana kan Hasan Bupati. Ini kan Hasan Sakera. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo saya persilakan waktu dan kesempatannya. Tuan rumah. Rahayu, Selamat Pak. Matur suwun. sama-sama selamat ulang tahun yang ke-67. Yang ke-67, terima kasih. Yang mau saya tanyakan ini Pak, di TikTok waktu Pak Web Palembang Jati di depan Gua Siluman. Ya, Di situ sifatnya antara Pauling dengan Asmu sama gitu, sama-sama nerimo gitu. Padahal kalau saya baca kan beda, tapi aku tahu Palembang Jati sama. Terus yang kedua, Pak Web menceritakan bahwa itu adalah pintu gerbang leluhur raja-raja di Raja Jawa di yang moksa. Tentu yang saya pertanyakan, apakah yang moksa itu tidak kembali, tidak dinaik lagi, tidak sempurna? Barangkali itu. Terima kasih. siap. Tentang Palembang Jati, saya sudah memberikan penjelasan di komentar bahwa itu adalah teknik saya untuk mengelabui yang belum manunggal jati. Ya, itu di komentar ada saya jelaskan. Tentang raja-raja di Pulau Jawa yang melakukan moksa. Moksa ini kan jelas-jelas tidak mati, toh. Moksa itu tidak mati. Nah, moksa itu adalah menghentikan aktivitas sebagai manusia hidup di dunia dengan cara berpindah alam. Saya kasih contoh. Katakanlah saya seorang raja dan di dalam kerajaan saya rakyat yang saya pimpin berhasil sukses. Sudah pasti intrik-intrik akan terjadi, baik itu di kalangan keluarga saya sendiri maupun antar sesama kerajaan. Dalam prosesnya kemudian agar supaya kerajaan saya hancur dan saya mati, entah itu secara langsung. Kalau secara langsung, katakanlah anak dari permaisuri saya dengan anak dari selir saya rebutan warisan tahta dari saya, katakanlah seperti itu. Kalau tidak secara langsung berarti dari luar kerajaan diadu domba, saya diadu domba dengan anak saya. Lah, agar supaya hal ini tidak terjadi, karena saya mengetahui yang namanya perang, ya, yang namanya perang
sudah hancur semuanya, dan kematian bisa dialami oleh siapapun. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, setiap raja itu punya spiritual yang inti daripada spiritual itu puncaknya adalah menghentikan sebuah kehancuran secara global. Nah, spiritual atau tata cara menghentikan kehancuran secara global, khususnya di kalangan kerajaan itu sendiri, ini pasti dikuasai oleh setiap raja. Agar supaya kehancuran dalam keluarga saya, di dalam kerajaan saya ini tidak terjadi, maka cara ini saya gunakan. Gitu. Kemudian ritual-ritualnya saya lakukan, setelah selesai, kemudian saya melakukan samadhi secara total. Nah, hasil daripada samadhi ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya sendiri yang akan tiada. Kemungkinan kedua, selain saya sendiri, juga kerajaan saya beserta rakyatnya juga ikut tiada. Tiada itu artinya di dunia nyata ini berpindah ke alam lain. Alam lain yang saya maksud adalah alam jin. Seperti itu. Jadi saya meninggalkan alam saya, yaitu alam manusia, berpindah atau termigrasi di alam jin. Itu kan tidak mati, Pak. Itu yang namanya moksa. Mungkin yang panjenengan maksud adalah moksa. Moksa dengan moksa ini beda. Ya. Moksa ini adalah kebebasan. Moksa ini adalah tahapan spiritual tertinggi untuk seorang pertapa yang berhasil membebaskan dirinya dari semua kemelekatan. Itu namanya moksa. Nah, itu juga tidak mati kalau moksa. Moksa itu kebebasan. Moksa itu kebebasan. Kebebasan dari semua ikatan duniawi. Mayoritas mereka yang menguasai spiritual ini, tubuh ini kan dianggap kemelekatan, maka dia membebaskan diri dari ikatan tubuh ini, termasuk ikatan tubuh ini. Artinya roko sukma, ditinggalkan tubuh ini. Dan agar supaya